Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mari kita menggunakan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Sebelumnya kita mendengar, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Tuhan kami, jikalau dalam sepanjang kehidupan kami Engkau terus bersama dengan kami. Terima kasih pagi hari ini kami diperkenankan Tuhan untuk mengalaminya. Dan saat ini kami mau membaca firman-Mu, kami mau merenungkannya. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, roh pengertian, supaya kami mengerti firman-Mu yang akan kami dengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang melakukannya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan ini kita akan renungkan dalam sebuah tema, bukan karena kamu baik. Bukan karena kamu baik. Saudara-saudara, salah satu yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya adalah bahwa manusia
adalah makhluk bermoral. Karena itu, adalah wajar bahwa salah satu kriteria pribadi berkualitas adalah kebaikan moralnya. Namun demikian, betapapun pentingnya moral yang baik, ia bukanlah penentu kehidupan. Seandainya pun kebaikan moral bisa menyelamatkan, ternyata itu juga menjadi amat sulit. Oleh karena moralitas yang paling tinggi adalah mengakhiri kelekatan kepada materi atau harta benda dan semua yang manusia kejar di dunia ini. Yesus menggambarkannya dengan mengatakan, lebih baik seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang kaya sendiri menyimpulkan bahwa tidak ada orang yang bisa mencapai kualitas moral atau moralitas yang ideal. Bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Allah tak ada yang mustahil. Manusia sangat sulit memutuskan kelekatan kepada apa yang diingini atau membuatnya senang menikmati hidup. Tetapi Allah sendiri bahkan rela mengosongkan diri, meninggalkan tahta kemuliaannya, datang ke dunia menjadi manusia. Kristus, anak tunggal Allah, rela menderita dan mati di kayu salib. Saudara-saudara, bermoral baik itu bukanlah tujuan yang salah, tetapi moral yang baik bukanlah yang paling penting, apalagi menentukan keselamatan. Keselamatan hanya mungkin karena kemurahan Allah. Aminkanlah anugerah keselamatan itu, maka kebaikan moralmu akan menjadi persembahan hidup yang berkenan kepada Allah. Kalau engkau merasa sulit untuk menerima bahwa keselamatan bukanlah usahamu, itu juga adalah pertanda bahwa iman itu sendiri juga adalah pemberian Tuhan. Maka mintalah supaya Ia selalu menambahkan dan memelihara imanmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di atas tahta kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu bahwa pagi hari ini Engkau masih berkenan mengajari kami isi hatimu. Kiranya firman-Mu yang kami renungkan pagi hari ini mengajarkan kepada kami bahwa harta, kekayaan, apapun yang kami miliki, termasuk moral yang baik, bukanlah jaminan dan penentu keselamatan kami. Lewat firman-Mu kami mengerti bahwa anugerah keselamatan itu hanya karena kasih karunia-Mu. Ajarlah kami Tuhan, untuk sepanjang hidup kami terus bersyukur bahwa sungguh Tuhan mengasihi kami, sehingga kepada kami Engkau karuniakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, menjalani sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu lah kami serahkan hidup kami. Hanya Engkaulah Allah, pemilik segala kuasa.
Engkaulah harapan kami, Engkaulah andalan kami untuk menolong kami menjalani hidup kami. Sesulit apapun yang akan kami hadapi, kami percaya bahwa hanya dalam kebersamaan dengan Tuhan kami akan melaluinya dengan selamat. Terus Engkau bersama dengan kami dan memberkati sepanjang kehidupan kami. Ini doa kami persembahkan kepadamu di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin.